Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar Tambunan dalam acara Renungan Senja dari CBM Channel atau Christ Bride Ministry pada hari Selasa tanggal 8 September 2020. Bagaimana saudara? Apakah saudara di rumah sudah mempraktekkan kemarin tentang cinta yang membutuhkan perhatian? Bila saudara sudah melakukannya, saya yakin ada suatu sukacita yang luar biasa sedang melanda rumah tangga saudara. Hari ini kita akan tingkatkan lagi cinta di dalam rumah kita kepada diri sendiri, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, dan terlebih kepada Tuhan. Yaitu cinta ternyata saudaraku butuh sedia didengar. Kalau kau mengatakan aku mencintai suamiku, tapi kau menutup telingamu, saudaraku, berarti itu hanya perasaanmu doang. Tuhan tidak mau kita mengatakan aku mencintaimu Tuhan, tapi perasaan toh, no action, nato, talk only. Tuhan ingin cinta itu dimanifestasikan dalam bentuk tindakan. Salah satunya sedia mendengar. Saudaraku, khususnya para wanita terkenal menurut ilmu pengetahuan bahwa wanita suka bicara. Salah satu kebutuhan wanita adalah didengar. Itulah kasih sayang yang membuat dia bahagia. Begitu juga para orang tua yang sudah pensiun, dia senang menceritakan kehidupannya. Dia bilang, aku tidak butuh uang anak-anakku, tapi aku butuh didengar. Nah, kita akan mendengarkan lagi dari saudara saya seperjuangan, Ibu Rima, Evangelis Rima Salino, akan membagikan kepada kita tentang betapa pentingnya bersedia mendengarkan cerita atau keluhan dari keluarga kita atau orang lain. Begitu juga dengan Tuhan. Silahkan. Ya. Kalau saya dua kesempatan ya, maksudnya mendengar Tuhan dan mendengar sesama tadi, dalam khotbah saya sebutkan seperti itu. Jadi pengalaman saya bergaul atau juga bergumul bersama dengan Tuhan, hal ini sangat-sangat penting. Betul. Seperti itu ya. Jadi saya juga hari lepas hari saya terus belajar ini Bu, karena tidak selalu sama keadaan hati kita. Betul, keadaan benar. Kondisi kehidupan kita hari lepas hari ya, berbeda-beda. Tapi ini saya upayakan Bu, ini memang benar-benar saya pikir ini penting buat saya dalam hal bagaimana saya mendampingi suami, mendidik anak-anak saya, juga dalam pelayanan, dalam segala hal. Saya belajar dari Tuhan banyak Bu, mendengar dari Tuhan. Bu, saya ingin tanya Ibu, ini memang sebenarnya rahasia rumah tangga Bu. Ya. Bapak kan begitu sibuk. Sementara tadi saya katakan bahwa pengalaman dan juga memang ilmu pengetahuan mengatakan wanita ini senang bicara dan butuh pendengar yang baik. Apakah di dalam rumah tangga Ibu masih ada waktu daripada suami Bapak Salino dalam hal ini mendengar Ibu? Jujur sebenarnya waktu mendengar saya ketika saya bicara mungkin tidak sebanyak dulu ya, karena kesibukan itu tadi gitu ya. Tapi saya juga harus mengerti Bu, maksudnya artinya saya melihat kondisi juga. Jika dia capek, saya nggak berusaha untuk bicara terlalu banyak, jadi langsung ke inti seperti itu ya. Oh, luar biasa. Iya, jadi kita yang sebagai istri, iya, kita mengatur itu gitu loh. Kalau kelihatannya dia lebih relax, saya akan lebih banyak bisa bicara seperti itu. Begitu jemaat yang dikasihi Tuhan, memang
Sudah dari sononya perempuan itu diciptakan banyak bicara, butuh pendengar yang setia. Tetapi bukan juga berarti kita semena-mena, oh ini aku diciptakan Tuhan memang banyak bicara, harus ada yang dengerin. Masa laki gue gak mau dengerin gue, anak-anak gue gak mau dengar? Gak bisa begitu. Seorang wanitanya Tuhan, dia bisa mengendalikan diri, dia bisa mengatur dengan bijaksana kapan dia harus berbicara kepada pasangannya, kapan dia harus berbicara kepada anak-anaknya. Jadi tidak serta-merta ada di dalam hati, harus dituangkan saat itu juga. Saudaraku, demikian juga para suami yang mendengarkan. Jika saudara memang ada juga dikatakan kebutuhan wanita salah satunya adalah uang. Saudaraku, jika saudara telah memberikan uang yang banyak kepada istri, tapi istri masih saja tetap stres, mungkin salah satu saudara perlu perbaiki komunikasi. Berikanlah satu kesempatan yang indah. Kapan waktunya untuk bersama-sama dengan pasanganmu, untuk mendengarkan apa yang ada di hatinya. Demikian juga saudaraku di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Apabila kita berdoa, itu kita sedang berbicara sebenarnya dengan Tuhan. Dan banyak orang tidak mengalami Tuhan walaupun tiap hari dia berdoa, saudaraku. Karena apa? Dia berdoa, dia hanya menyampaikan keluhan isi hatinya, habis itu amin, dia lupa. Tetapi ada penting kita menunggu, Tuhan, aku menyampaikan keluhanku, bicaralah kepadaku. Tolong Tuhan, tunggu. Dia nanti akan berbicara. Nah, saya tahu Ibu Rima ini beberapa kali berdoa, dia juga mendengarkan suara Tuhan. Gimana itu ceritanya, Bu? Bagaimana bisa Ibu mendengarkan suara Tuhan? Bahagia nggak sih hati Ibu? Oh, saya sangat sukacita dan saya bersyukur kalau saya ada kesempatan untuk mendengar isi hati Tuhan, pendapat Tuhan mengenai hal yang saya sedang hadapi, seperti itu. Kan saya contohkan waktu saya berkhotbah ya, masalah sahabat saya gitu ya, mengenai anaknya. Kemudian Tuhan katakan seperti itu, bahwa kalau kamu menjadi ibu anak itu, apa yang harus kamu lakukan? Jadi kalau kita mengasihi, kita juga harus memberi empati, merasakan apa yang dia rasakan, kemudian bertindak seperti itu ya. Jadi bukan sambil lalu, Bu, benar-benar mengerjakannya, memperhatikannya, bahkan berkorban. Ya. Saudaraku, Ibu Rima di dalam khotbahnya kemarin mengatakan bahwa dia mengasihi sahabatnya, dan dia bisa merasakan apa yang dialami sahabatnya ketika menanti-nanti pengumuman apakah anaknya diterima di perguruan tinggi atau tidak. Lalu Ibu Rima ini mengajak teman-teman yang lain, ayo kita berdoa, ayo kita berpuasa, supaya kita serahkan kepada Tuhan. Apapun hasilnya, kita bisa bersyukur. Saudaraku, cinta bersedia mendengarkan. Sahabat yang baik mau mendengarkan keluhan sahabatnya. Pasangan yang baik mau menyediakan waktu untuk mendengarkan keluhan atau cerita pasangannya. Anak yang baik, anggota keluarga yang baik mau memberikan waktu, bersedia mengorbankan kepentingannya demi mendengarkan orang tua. Mungkin saudaraku, orang tua kita sudah berulang-ulang menceritakan hal yang sama. Mungkin kita sudah bosan, tapi saya beritahu saudara, betapa pentingnya kita meluangkan waktu untuk mendengar, sekedar mendengar. Apalagi kita bisa mengomentari perkataan, cerita daripada orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, sahabat kita, atau teman sepelayanan kita, teman sekerja kita, bahkan mungkin pimpinan kita. Saudaraku, menolong, mengasihi, melayani juga membutuhkan kesediaan mendengar. Tingkatkanlah potensimu di dalam melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan dan sesama. Selamat meningkatkan atau mengupgrade diri melalui mencintai. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, jika diberkati hari ini, jangan lupa
bagikanlah kepada orang melalui YouTube, melalui WA. Lalu saudara like dan komen. Komen saudara akan kita bahas nanti pada satu hari dalam satu bulan. Sampai jumpa di acara yang sama dalam Renungan Senja setiap jam 5 sore. Besok Rabu kita akan jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.